semuanya, selamat datang di YouTube channel Emilia Gloria. Hari ini aku mau memberikan tutor atau caraku dalam membersihkan dapurku setelah pulang sekolah. Nah, bagaimana ya caraku membersihkannya? Stay tune ya teman-teman, tonton videoku dari awal sampai akhir, jangan di skip supaya videonya ini tuh nyambung ya, biar gak kayak oleng-oleng gitu, kayak beda dari yang lain kayak gitu. Oke, let's go. Kayaknya ini video pertama aku dalam cara aku membersihkan dapur gak sih? Kalau nonton videoku dari awal pasti tahu kalau ini tuh kayaknya video yang udah pertama lah ya. Kayaknya yang dulu-dulu belum pernah aku bikin kayak gitu. Oke teman-teman, ini aku lanjutkan, aku bersihkan dapur. Ini cuma membersihkan dapur sama pelan. Nanti aku bikin tutor membersihkan pelan kayak gitu ya. Nah, ini aku mau cuci dulu. Mau isi dulu air minum karena air minumnya itu udah habis. Jadi ini aku lanjut mau cuci piring. Tapi ini airnya tuh kayak udah kotor banget. Akhirnya aku ambil dulu air dari belakang. Karena air keran kami itu belum hidup teman-teman sampai sekarang karena lagi proses pembuatan tangki airnya. Oke teman-teman, sudah selesai sampai di sini. Lanjut aku isi, karena kurang aku ambil lagi airnya. Sekarang ini mau aku angkat, lumayan berat teman-teman. Hitung-hitung jadi olahraga ya. Nanti kan kira pula aku udah kurus tapi olahraga lagi. Olahraga itu bukan untuk menguruskan ya teman-teman, satu juga untuk buat kesehatan juga kayak gitu. Oke teman-teman, karena udah selesai nih aku tadi ngambil air, sekarang ini aku mau cuci piring. Dan sebenarnya kalau cuci piring di sini tuh ya memang agak ribet karena kan gak ada air. Tapi ya nggak apa-apa sih teman-teman. Aku jadi rindu loh pakai keran air ini, pakai air keran yang satu ini ya. Cuma mau gimana lagi, kita harus tetap bersabar menunggunya. Oke, lanjut ini aku cuci piring dulu teman-teman, karena kan piringku tadi udah aku bilang ya, piringku tuh nggak terlalu banyak sih, cuma ada. Nah, jadi teman-teman ada yang sama nggak sih kayak aku? Kalau kayak rumah bersih, dapur bersih, pokoknya ruang tengah bersih, dapur bersih, teras bersih tuh kayak nyaman dilihat, enak ditempetin. Ada yang sama ditempatin gitu. Ada yang sama nggak sih teman-teman? Atau kalian B aja gitu dengan kata-kataku ini? Kalau aku sih betul banget. Tapi memang setiap orang kan berbeda-beda ya. Jadi ini caraku ini cuma khusus memang kayak aku. Kalau setiap orang kan berbeda-beda ya. Ada yang sama juga, ada yang beda. Jadi ini cuma caraku saja, bukan yang lain-lain kayak gitu. Nah, jadi kalau rumah itu bersih itu nyaman sekali untuk ditempatin. Nah, kalau teman-teman bilang ya, nah rumah itu makanya kalau mau bersih jangan ditempetin kayak gitu kan. Ditempatin itu aja kotor. Apalagi kalau misalnya ditinggalkan aja gitu, nggak ada penghuninya di rumah, pergi aja sebentar 1 jam tuh kayak udah berdebu. Karena kan di mana-mana kan ada angin, pastinya ada pasir, ada tanah. Jadi kalau misalnya rumah mau bersih, gak usah bangun rumah gitu ya. Iya nggak sih teman-teman? Atau ini kata-kataku salah gitu? Dibilang nih kan, dibilang orang nih kayak gini, kalau mau rumah mau bersih jangan kau tinggalin. Rumah nggak ditinggalin aja sudah macam berdebunya luar biasa. Ada yang sama nggak sih? Begitulah kata-kata motivasi aku ya teman-teman. Cukup mendukung bukan? Yaps, oke. Nah lanjutkan, karena aku udah selesai cuci piring teman-teman. Sekarang aku lanjut mau sikat-sikatin. Nah sebenarnya hampir dibilang aku tuh karena nggak pakai air keran ini, jadi nggak begitu berminyak juga. Jadi aku tuh hampir dibilang jarang ya membersihkan kayak mensikat-sikat ini gitu. Terus ada nih teman-teman, dia ngebersihin wastafelnya ini, dia nggak dicuci pakai air, cuma dilap gitu, jadi kayak berminyak. Aku tuh kurang suka pengerjaan yang seperti itu ya. Jadi ya sudahlah, aku harus cuci-cuci begini karena aku itu teman-teman orangnya bersih tapi jangan diulangin lagi gitu. Soalnya aku tuh orangnya tukang emosian teman-teman. Ada yang sama nggak sih? Aku kecil-kecil begini tukang emosi ya teman-teman, asal teman-teman tahu. Nah jadi aku tuh cuci-cuci dulu semua pakai sabun. Nah terus ini tuh aku pakaikan lap yang basah. Nah kebetulan ini lapnya mau aku ganti, jadi daripada kayak sayang gitu ya udah aku pakai aja. Terus aku pakaikan lap kering seperti ini, jadi lebih gampang pas keringnya, lebih cepat kayak gitu teman-teman. Baru aku susun semuanya, nanti aku pokoknya bikinin hasilnya deh setelah sudah bersih. Tapi sorry banget ya teman-teman, pas udah bersih semuanya aku nggak videoin full. Kesalahan aku banget sih ini. Nah kayak gini dia udah bersih teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Pastinya bersih ya, walaupun ada sedikit kotoran tapi itu nggak perlu
Lihat-lihat lah. Yang terpenting di sini tuh sudah terlap, sudah tercuci. Teman-teman bisa lihat gak ada debunya karena sudah aku cuci dan udah aku pakaikan sabun. Oke, lanjut ke kompor. Nah, ini nih yang paling kotor dan berminyak. Ada yang sama nggak sih teman-teman? Nah, aku mau tanya nih sama teman-teman. Teman-teman itu atau bunda-bunda onlineku semuanya nih, sahabat-sahabat online dan berbagai macam lain lah itu ya. Nah, kalian itu lebih suka kompor listrik atau kompor gas gitu? Kalau aku sih teman-teman suka dua-duanya, cuma kalau kedua-dua kompor ini tuh mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing lah ya. Nah, aku akan memberikan kekurangan bukan kekurangan sih, apa masalah-masalah yang terjadi jikalau pakai kompor listrik gitu ya. Nah, kalau pakai kompor listrik teman-teman, itu listrik kita tuh lebih mahal. Satu tuh ya, aku bukan apa ya, tapi aku cuma memberikan aja sih kayak gitu. Nah, satu, kompor listrik itu mahal ya teman-teman untuk listriknya. Kedua, kalau misalnya mati lampu itu tuh kita nggak bisa masak ya, susah banget. Nah, kalau yang kompor gas ini itu kan kita cuma beli gas kegede juga ada ya kan. Jadi kalau mati lampu pun kita nggak terhalang untuk memasak. Itulah teman-teman kekurangan atau kayak yang terjadi jikalau misalnya nih kita pakai kompor-kompor gas kayak gitu teman-teman ya. Kalau aku sih nanti kalau punya rumah pengen bikin kompor listrik lah teman-temannya. Ya itu sih, tapi aku kurang tahu ya nanti kalau misalnya aku bertukar pikiran lagi, misalnya aku pakai kompor gas itu, aku kurang tahu lah teman-teman ya. Nah, terus lanjut nih aku mau bersihkan meja biru. Nah, kalau ini tuh paling banyak bekas remahan nasi kering. Karena pasti kita tuh punya kayak kebiasaan ini tuh nggak dibersihkan gitu sampai bersih, dibiarkan aja gitu kotor ya. Nah, jadi di sini aku bersih-bersihin dulu, aku angkatin biar nggak ada cabai-cabai atau sambal-sambal yang terletak di meja ini. Terus juga ini aku bersihkannya. Nah, kalau aku bersih-bersih itu barang-barangnya harus tertata teman-teman. Itu yang pertama kali agar rumah kalian bisa rapi, terlihat lebih nyaman, terlihat lebih bagus dipandang, dan orang tamu itu kayak melihat lebih wow gitu ya. Pertama banget itu barang-barang kita jangan berserakan, jangan ada perabotan yang jelek, perabotan yang jatuh-jatuh. Pertama itu harus dilap dulu mejanya, terus dirapi-rapikan perabotannya gitu ya, barulah kita bisa menyapu dan mengepel. Kalau aku tuh seperti itu teman-temannya, pokoknya harus rapi dulu. Bisa aja sih kita bersihkan dulu lantainya baru menyapu, tapi kalau aku itu pertama-tama harus dirapikan perabotannya. Oke teman-teman, ini aku lanjut untuk menyapu karena ini udah banyak banget ya sampah-sampah, banyak tisu, banyak kotoran dan remahan bawang juga. Dan ini tuh banyak kali lap ya. Sebenarnya kan punya keset kaki, cuma sayang banget loh karena di sini tuh selalu basah dan kotor gitu ya. Oke teman-teman, karena udah selesai nyapu, lanjut untuk mengepel. Nah, ini aku siap mengepel, lanjut memberikan tutorku dalam membersihkan atau mengepel. Cuma nanti ini tuh dia video pas menghasilkan dia udah bersih itu di video selanjutnya ya teman-teman. Semoga aja videonya itu masih, maksudnya teman-teman, semoga aja aku ingat untuk memvideokannya ya teman-teman. Doain aja aku mengingatkan. Ingatkanlah teman-teman di kolom komentar untuk aku bikin video kain pelnya setelah berhasil ya. Nah, sebenarnya teman-teman ini tuh dia ada campuran garam, baking soda sama sunlight. Cuma karena aku nggak punya baking soda, aku cuma pakai garam sama sunlight sama air panas kayak gitu teman-teman. Aku kalau sekarang ya, aku tuh kalau ngepel pakai air panas karena aku tuh termotivasi dari video-video orang-orang gitu teman-teman. Dan ini tuh kayak tiba-tiba aja pengen membersihkan. Biasanya aku cuma rendam atau sikat-sikat, tapi karena tadi itu aku lagi santai kan, terus itu terlewat lah ini teman-teman, orang memberikan tutorial membersihkan kain pel. Tapi aku nggak tahu ya, semoga aja berhasil. Kalau nggak berhasil pun nggak apa-apa ya kan. Mungkin kalau nggak berhasil itu mungkin karena aku nggak memakaikan baking soda, tapi ya sudah lah ya kan, nggak jadi permasalahan itu. Yang terpenting dia bersih saja, terputihkanlah kembali. Sebenarnya itu ada gantiannya, cuma aku nggak mau teman-teman ganti, soalnya aku rugi banget sama itu. Lanjut teman-teman, ini aku tampungin air dulu, aku bersihkan dulu karena ini luar biasa
biasa berantakan banget, tidak apa ya, nggak diterlihatkan lagi. Jadi aku bersihkan dulu karena udah kering tadi aku jemur, aku pasangkan kembali. Nah ini dia teman-teman, aku tadi campurkan garam terus sama ini itu deh teman-teman. Videoku sampai hari ini, bye bye.